Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A Palembang, mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami yang berjudul melibatkan pihak yang beresensi dalam proses perubahan dan proses pengambilan keputusan, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Rizki, Kiara Maharani Ekasari, Muhammad Sulaiman, Nadia Arta Septia, dan Nurul Hilda, dengan bimbingan dosen pengampun Ibu Dr. Lili Elina M.Si. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi adalah penolakan, merupakan suatu sikap, tindakan menentang, melawan, menampik, menghalau suatu tekanan pemerintah yang datang dari luar. Menurut Nasution, resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja, real atau imajinatif dari organisasi. Siapa yang menolak perubahan? Dalam suatu lembaga pendidikan misalnya, antara pimpinan dan bawahan kerap kali melihat perubahan dari sudut pandang berbeda. Pimpinan melihat perubahan sebagai peluang, sedangkan bawahan melihat sebagai gangguan atau kekacauan. Menurut Wibowo 2008. Menurut Jande 2002, mereka yang menentang perubahan terdiri atas berbagai pihak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, orang yang tidak paham bahwa perubahan sebagai sesuatu yang baik. Dua, orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan bahkan melihat perubahan rumit untuk dipelajari. Tiga, orang yang terkait dengan adat kebiasaan atau adat-adat lama. Empat, orang yang sudah mapan akan kekuasaan dan alokasi sumber daya yang sudah ada. 5. Orang yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. 6. Orang yang berpendapat bahwa lembaga belum siap dalam menghadapi perubahan sehingga harus ditunda. 7. Orang yang berpendapat bahwa syarat-syarat untuk keberhasilan perubahan belum dipenuhi. Strategi mengelola resistensi. 1. Pendidikan dan komunikasi. Salah satu cara yang lumrah dipakai untuk meminimalisir resistensi atas perubahan adalah melakukan pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi menjadi urgen karena pada umumnya para bawahan menolak perubahan dilatar belakangi oleh tidak adanya skill, pengetahuan, dan sikap untuk melakukan perubahan. Maka memberikan pembinaan, bimbingan, pelatihan, serta memberikan informasi tentang pentingnya melakukan perubahan menjadi sesuatu yang sangat urgen dan mendesak. Kedua, partisipasi. Strategi yang dipakai pimpinan pada tahap ini adalah libatkan, kolaborasi, kerjasama, dan mobilisasi para bawahan dalam mengambil keputusan, guna menumbuhkan dan memaksimalkan komitmen untuk melakukan perubahan. Hal ini akan mengurangi penolakan sehingga para bawahan tetap fokus, bersemangat, sehingga dapat mengatasi kepasifan dan kemadekan. Ketiga, fasilitasi dan dukungan. Strategi lain yang dipakai untuk mengurangi resistensi atas perubahan adalah dukungan dan fasilitas, guna memperlancar perubahan. Bentuk dukungan yang diberikan bermacam-macam, antara lain dana, alat, keterampilan, konseling, terapi, dan pengetahuan. Yang keempat adalah negosiasi. Strategi negosiasi digunakan manakala berhadapan dengan individu atau kelompok yang berkuasa. Pada tahap ini, pimpinan melakukan upaya runding atau mencari kesepakatan bersama agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga upaya penolakan diminimalisir. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Taktik manipulasi dan kooptasi merupakan upaya untuk membuat lebih menarik, menyimpan informasi yang tidak diinginkan dan menciptakan gosip yang tidak benar, serta pemilihan pemimpin kelompok yang menolak perubahan untuk menjadi pemeran guna dalam melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah paksaan. Tahap ini merupakan pemilihan terakhir yang dipakai pemimpin manakala para anggota organisasi menghalangi atau menentang perubahan. Bentuk-bentuk upaya pemaksaan yang dilakukan adalah antara lain ancaman untuk dialih tugaskan, tidak akan diberi kenaikan pangkat, evaluasi kinerja negatif, surat rekomendasi yang tidak baik atau diberi surat teguran untuk menghentikan kontrak, ancaman gaji diturunkan, dan bahkan di PHK. Tugas pemimpin dalam mengelola resistensi terhadap perubahan. 1. Mengajak para bawahan untuk melihat, bergerak, dan menyelesaikan. Mengajak untuk melihat. Tanggung jawab pemimpin ketika adanya penolakan atas adalah mengajak para bawahan untuk melihat apa yang ia lihat. Mengajak untuk bergerak. Setelah orang-orang diajak melihat, tugas pemimpin selanjutnya adalah mendorong agar mereka bergerak. Tugas pemimpin
Pada tahap ini tidak mudah karena seseorang bisa saja enggan untuk bergerak karena risiko yang ia dapat jauh lebih besar dari hasil yang ia terima. Mengajak untuk menyelesaikan. Seseorang yang melihat belum tentu akan bergerak, dan mereka yang bergerak belum tentu mampu menyelesaikannya. Hal ini bisa terjadi antara lain karena letih dan kehilangan kepercayaan. 2. Libatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap perubahan, agar akselerasi perubahan tidak ditentang oleh anggota organisasi. Maka tugas pemimpin adalah libatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap perubahan. Ini penting agar mereka memiliki perubahan itu sendiri. 3. Membentuk agen merupakan persatu yang bertugas menuangi daya legislasi pada bawahan dalam pemimpin perubahan. Agen harus bertindak sebagai sebuah tim sus yang terus melaksanakan dukungan. Mereka terus memonitor masalah, menjaga orang lain melihat daya berposisi mereka agar terus bergerak. 4. Membentuk dan berhasilkan blueprint strategis. Blueprint strategis merumuskan semua keperluan itu yang didasari oleh analisis yang matang tentang mengapa kita harus ke sana, alat apa saja yang tersedia, serta kemungkinan masalah yang harus dihadapi dan bagaimana mengatasinya. 5. Mengubah pola pikir SDM mistake mendorong orang melakukan suatu secara berbeda dan sekaligus mendorong orang berprestasi tinggi. Dengan mengubah mistake, orang mengubah realistis, melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka tugas memimpin adalah meyakinkan dan membuka sakwa berpikir para anggota organisasi agar mereka melihat dengan jelas mengenai perlunya melakukan perubahan, membuang ambisi yang tergiur tentang perubahan, mendorong zona nyaman atau perasaan puas diri, mengubah kebiasaan dan menurunkan beban mental dan fisik untuk melalui perubahan. 6. Menggalang sumber daya dana, alat dan keterampilan untuk mengakhiri atau memilasi penolak terhadap perubahan. Pemimpin perlu menyiapkan resursi dana, alat keterampilan dan informasi yang cukup guna merombak penolak dari para bawahan. Hal ini dapat dilakukan terutama ketika para anggota organisasi tidak perubahan karena alasan sumber daya tidak ada. Maka tugas pemimpin adalah menyiapkan resource yang dibutuhkan guna menuju perubahan. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.